Pemirsa, dua tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Joko Widodo, Roy Suryo dan Dr. Tifa tak ditahan. Kejaksaan Negeri menangguhkan penahanan keduanya. Roy Suryo dan Dr. Tifa disambut meriah puluhan pendukungnya di depan kantor Kejari, Jakarta Selatan. Puluhan pendukung yang sebagian kaum ibu-ibu berteriak histeris menyelami dan memeluk kedua tersangka. Keluarga menjamin penangguhan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kejaksaan memutuskan tidak menahan kedua tersangka didasarkan keyakinan bahwa kedua tersangka bersikap kooperatif selama proses penyelidikan, tidak akan melarikan diri, serta tidak menghilangkan barang bukti. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah saya secara pribadi Roy Suryo Terpudojo ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya, Dr. Tifa Tiasuma, ya, yang terus kami terus berjuang. Ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada tiga sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuriani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rusama, dan terutama yang tidak bisa kami lupakan, seluruh lawyer-lawyer yang luar biasa, ya, luar biasa. Ya, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ya, mulai dari Mas Refli sampai yang semuanya. Dan tentu saja kepada teman-teman semua, awak media, para jurnalis, para YouTuber, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Amin. Dan saya hanya ingin mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya, dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita. Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia jangan pernah takut menegakkan kebenaran. Dan kepada para ilmuwan, kepada para peneliti, ini adalah saatnya kita bicara tentang kebenaran. Kita dukung kebaikan bagi negara ini dengan semua ilmu yang kita miliki. Jangan pernah takut untuk bicara tentang kebenaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan harus kita kawal sampai insya Allah. Dan saya masih tetap sidang. Ibu Dokter Tifa mana? Tapi podcast silakan hidup terus, silakan dapatkan apa ya, nikmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan melalui podcast juga, tentu juga media mainstream, kita bisa menyuarakan kebenaran yang seharusnya itu disuarakan. Mas, mungkin Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdalih penangguhan Roy Suryo dan Dr. Tifa atas permintaan kuasa hukum dan keluarga. Kini keduanya hanya dikenakan wajib lapor. Berdasarkan pendapat dari tim Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud, menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo, Ade Darmawan, mempertanyakan keputusan penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa.
Prabowo, Mas Gibran hari ini hukum dipertanyakan, utamanya Bang Dasko. Bang Dasko, hari ini hukum dipertanyakan. Ya, kami memohon kepada para petinggi, para elit untuk tidak mendengarkan pihak-pihak yang menagih utang politik, seolah-olah juga berjasa terhadap kemenangan Prabowo Gibran, kemudian menagih hal itu untuk seorang Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kami meminta Bapak Jaksa Agung sendiri yang harus menjelaskan bila mana memang benar bahwa telah terjadi persetujuan atau ACC penangguhan terhadap Roy Suryo CS hari ini. Sebelumnya, dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo dan Dr. Tifa dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya Senin pagi. Kedua tersangka selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri sejak Jumat sore, dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya. Setelah menyelesaikan administrasi di Polda Metro Jaya, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Saat keluar dari pintu Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya, Roy sempat menyerukan takbir. Sebelumnya, Roy juga sempat menolak mengenakan baju tahanan. Tak lama Dr. Tifa yang masih mengenakan baju tahanan menyusul dari belakang. Jadi proses hukum ini kami ulangi, kami sampaikan tidak berjalan sendiri. Ini sudah melalui rangkaian mulai proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan, sampai dengan upaya paksa dan adanya putusan kejaksaan bahwa berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21. Hari ini kita tahap 2-kan. Hingga saat ini ada 5 orang yang masih berstatus tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Para tersangka dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Kubu Roy CS tuding ada kekuatan tertentu di balik penangkapan Roy dan Dr. Tifa. Dengan tegas polisi membantahnya. Keributan akibat ijazah Jokowi memasuki babak paling panas. Setelah 8 bulan ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma akhirnya ditangkap penyidik. Kegaduhan terjadi. Kubu Roy Suryo menuding ada intervensi politik di balik penangkapan Roy dan Dr. Tifa. Nama pelapor yang tak lain Joko Widodo bahkan disebut ikut cawe-cawe. Satu pendapat, pengamat politik Yusak Farhan menyebut penangkapan Roy dan Dr. Tifa merupakan strategi politik Jokowi dalam memenangkan pertarungan. Penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa, saya kira ini adalah bagian dari strategi Pak Jokowi. Dengan ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tifa, kita bisa katakan bahwa pihak Pak Jokowi yang memenangkan pertarungan ini. Polisi menepis semua tudingan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan tidak ada intervensi politik apapun. Kalau intervensi, saya kira lebih tepatnya ke mencoba menghalang-halangi atau mengganggu atau menghambat proses penyidikan ya. Karena upaya-upaya untuk supaya penyidikan ini terhambat atau penyidikan ini mengalami gangguan, ya tentunya penyidik tetap kita hadapi dengan bijak. Sebelumnya, kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hosinuddin menuding ada tangan Jokowi di balik penangkapan Roy dan Dr. Tifa. Hosinuddin bahkan menyebut penangkapan Roy dan Dr. Tifa hanya demi melayani kepentingan Jokowi. Apakah Anda cukup puas dengan peristiwa hari ini? Atau Anda justru kurang puas, ingin Roy Suryo dan kawan-kawan ini ditahan semuanya? Setelah 8 bulan menjadi tersangka,
Roy dan Dr. Tifa ditangkap penyidik Polda Metro Jaya. Polisi kemudian melimpahkan kasus keduanya ke Kejari Jakarta Selatan. Tak lama, Kejari mengabulkan penangguhan penahanan keduanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Relawan Kami Jokowi Gibran, Rasman Arif Nasution, sowan ke kediaman Presiden ke-7 Jokowi. Kedatangannya terkait dengan rencana Jokowi akan keliling Indonesia dan pelimpahan Roy dan Tifa ke Kejaksaan. Siap, Bang. Dalam dulu ya. Siap, Bang. Selain mengucapkan selamat ulang tahun ke-65 kepada Jokowi, Rasman mengaku pembicaraan terkait rencana Jokowi keliling daerah. Selain itu, Jokowi menyampaikan bahwa pelimpahan Roy Suryo dan Tifa dari Polda ke Kejaksaan bisa mempercepat proses persidangan. Jokowi juga mengapresiasi langkah yang diambil oleh Polri dan Kejaksaan dan berharap kasus ini segera disidangkan. Terkait dengan Roy Suryo. Roy Suryo dan Dr. Tifa, tadi Pak Jokowi mengatakan bahwa bagi beliau dengan dilimpahkan hari ini ke Kejaksaan itu akan jauh lebih baik dalam rangka mempercepat proses persidangan. Jadi Pak Jokowi mengatakan bahwa saya akan lebih mudah menjawab semua penyampaian di media, penyampaian opini publik yang dilakukan Roy dan kawan-kawan untuk saya buktikan bahwa ijazah saya asli. Jadi Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau mengapresiasi langkah yang diambil oleh Polri dan juga oleh Kejaksaan, dan beliau berharap kasus ini bisa segera dilimpahkan ke pengadilan untuk segera disidangkan. Presiden Prabowo Subianto kirim bunga selamat ulang tahun kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Bunga dan pesan diterima di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto mengirimkan bunga anggrek berwarna ungu sebagai tanda ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Bunga anggrek dari Presiden Prabowo diletakkan di garasi mobil berderetan dengan bunga anggrek berwarna peach dari Seskap Letkol Teddy Indrawijaya serta anggrek dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Staf rumah tangga Jokowi, Tika, mengatakan bunga anggrek kiriman dari Prabowo akan tiba Minggu malam. Tak hanya sekedar karangan bunga, Prabowo juga menyisipkan sebuah pesan dan doa di ulang tahun Jokowi ke-65. Sepertinya malam, Mbak, tapi pastinya jam berapa kurang tahu karena kebetulan kita juga udah pada pulang. Kemarin diterima sama yang jaga sih. Baru tadi pagi kita laporkan. Yang datangnya itu punyanya Pak Presiden aja apa barengan Pak Presiden sama Pak Seskap ya? Barengan datangnya barengan. Dalam pesannya, Prabowo berdoa Jokowi diberi umur yang panjang, kesehatan, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Prabowo juga berharap Jokowi diberi kelancaran dalam menjalankan tugas untuk Indonesia. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa Anda masih setia di iNews Malam. Pemirsa, sempat diwarnai ketegangan dan aksi walkout. Pertemuan tingkat tinggi pertama Amerika Serikat dan Iran berakhir tanpa terobosan. Namun Amerika dan Iran sepakat untuk melanjutkan peta jalan untuk kesepakatan akhir. Terlebih masih ada perbedaan pendapat terkait program nuklir. Wajah tegang Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif terlihat jelas melihat delegasi Iran tiba-tiba keluar dari ruang pertemuan KTT Danau Lucerne di Burgenstock, Swiss. Arachi sempat menghampiri Sharif sebelum keluar, sementara Wakil Presiden Amerika J.D. Vance muncul dengan raut wajah kebingungan. J.D. Vance pun menghampiri Sharif dan Panglima Militer Pakistan Syed Asim Munir. Belakangan baru diketahui delegasi Iran walk out setelah membaca ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran dan Lebanon melalui media sosialnya. Meski diwarnai aksi walkout, Pakistan dan Qatar sebagai mediator pertemuan tingkat tinggi pertama Amerika dan Iran mengeluarkan pernyataan bersama bahwa baik Amerika dan Iran sepakat untuk mengakhiri perang. Kedua negara akan melanjutkan peta jalan untuk kesepakatan akhir dalam waktu 60 hari dan membentuk komite tingkat tinggi yang akan mengawasi proses mediasi.
Komite akan berfokus pada isu nuklir, sanksi, serta Hormuz. Towards it. As I think a lot of you appreciate, peace is never easy. Peace always requires a little bit of work. It always requires a little bit of give and take. But the President of the United States is committed not just to peace between the United States and Iran. The President is committed to a regional peace, which is why we're here working so hard to settle our issues. The one last comment I want to make is what today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement, but is going to allow us to sit together as teams for the first time really in history to figure out what matters most to the respective parties, to settle those issues, to solve those issues, and get to a Amerika dan Iran juga sepakat membentuk unit penghentian konflik bersama Lebanon difasilitasi mediator untuk memastikan kepatuhan terhadap penghentian operasi militer di Lebanon. Pembicaraan teknis akan terus berlanjut hingga akhir pekan ini di Swiss. Iran tegaskan Lebanon masuk dalam kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Israel wajib hentikan serangan terhadap Lebanon setelah perjanjian resmi ditandatangani. Kesepakatan damai berisi 14 poin mencakup penghentian perang di semua pihak, termasuk Lebanon dan Israel. Pemerintah Iran menegaskan Lebanon masuk dalam kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Artinya penghentian perang juga akan melibatkan Lebanon. Oleh karena itu, Israel wajib menghentikan serangan terhadap Lebanon usai kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat resmi ditandatangani. Kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat sendiri berisi 14 poin. Salah satunya penghentian perang di semua pihak termasuk di Lebanon. Oleh karena itu, penghentian perang juga akan meliputi Israel dan Lebanon karena mereka sudah masuk dalam kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Iran sendiri sudah menjamin Lebanon akan masuk dalam kesepakatan damai dengan Amerika Serikat sebab Iran tidak ingin Lebanon terus diserang Israel. Namun hingga saat ini Israel masih ngotot menyerang Lebanon Selatan untuk membasmi seluruh pasukan Hizbullah. Padahal gencatan senjata kedua negara masih berlaku. Dalam perundingan perjanjian damai di Swiss, mediator Qatar dan Pakistan mengumumkan Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati peta jalan untuk mencapai kesepakatan final dalam waktu 60 hari. Dalam pernyataan bersama yang dirilis setelah perundingan di kawasan Resort Bugenstock, Swiss, Qatar dan Pakistan menyatakan kedua negara akan melanjutkan negosiasi teknis sepanjang pekan ini. Selain itu akan dibentuk komite tingkat tinggi untuk mengawasi proses mediasi. Amerika mengacam Israel yang terus melanggar gencatan senjata. Nasib perjanjian damai Amerika Serikat Iran di ujung tanduk. Be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Amerika berikan ancaman kepada Israel yang terus melanggar gencatan senjata dan membuat perjanjian damai AS-Iran di ujung tanduk. Serangan Israel tak kunjung berhenti di seluruh Lebanon Selatan saat AS dan Iran sibuk mencapai kata damai. Hal ini sangat mempengaruhi perjanjian AS-Iran karena penarikan pasukan Israel di Lebanon dan penghentian serangan di Lebanon masuk ke dalamnya. Netanyahu bergeming. Ia menekankan pemerintahan Israel berdiri sendiri dan tak bisa dipengaruhi oleh perintah Amerika. You know, in the United States, they say that President Trump does everything that I ask him to do. And in Israel, they say that I do everything he wants me to do. Well, neither is true. We're leaders of independent and proud countries. We stand for our interest. I stand for the interests of Israel. Hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini mengalami keretakan yang signifikan menyusul perbedaan strategi terkait upaya damai AS-Iran dan konflik di Lebanon. Ketegangan diplomatik memuncak setelah pemerintahan Presiden AS Donald Trump menempuh jalur diplomasi dengan Iran. Usai perundingan damai Amerika Serikat dan Iran, harga minyak kembali turun ke $80 Amerika Serikat per barel. Harga minyak sempat menguat pada awal perdagangan Asia, namun kemudian terkoreksi setelah muncul optimisme terkait kelanjutan dialog antara Amerika Serikat dan Iran.
Harga minyak dunia berbalik melemah pada perdagangan Senin setelah mediator Qatar dan Pakistan mengumumkan Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati peta jalan mencapai kesepakatan final dalam waktu 60 hari. Harga minyak sempat menguat pada awal perdagangan Asia, namun kemudian terkoreksi setelah muncul optimisme terkait kelanjutan dialog Amerika Serikat dan Iran. Harga minyak Brent dan West Texas Intermediate berfluktuasi. Kontrak berjangka minyak Brent untuk pengiriman Agustus sempat menguat pada awal perdagangan Asia, sebelum akhirnya turun 0,38% menjadi 80,26 dolar Amerika Serikat per barel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate Amerika Serikat untuk pengiriman Juli memangkas lonjakan sekitar 3% yang terjadi sebelumnya dan diperdagangkan sekitar 1% lebih tinggi pada level 77,52 dolar Amerika Serikat per barel. Dalam pernyataan bersama yang dirilis setelah perundingan di kawasan resor Buggenstock, Swiss, Qatar dan Pakistan menyatakan kedua negara akan melanjutkan negosiasi teknis sepanjang pekan ini. Selain itu akan dibentuk komite tingkat tinggi mengawasi proses mediasi. Sementara data pengiriman menunjukkan jumlah kapal yang melewati Selat Hormuz turun tajam pada Minggu 21 Juni 2026 setelah Iran mengumumkan telah kembali menutup Selat Hormuz dengan alasan pelanggaran Israel dan Amerika Serikat terhadap kesepakatan perdamaian sementara. Pasokan minyak Timur Tengah saat ini hampir kembali ke level sebelum perang jika memperhitungkan minyak mentah yang tersimpan di fasilitas penyimpanan maupun di atas kapal tanker. Namun melimpahnya pasokan saat ini lebih banyak disebabkan pelepasan persediaan ketimbang pemulihan produksi. Kondisi ini membuat pasar tetap rentan terhadap gangguan pasokan setelah stok yang ada mulai menipis. Apabila gangguan pasokan berlangsung dalam jangka panjang, kondisi ini justru dapat mempercepat transisi menuju kendaraan listrik. Percepatan adopsi kendaraan listrik berpotensi mengurangi permintaan minyak mentah dalam jangka panjang dan meningkatkan risiko pelemahan harga minyak. Setelah tak peduli dengan gencatan senjata, pemirsa, Israel terus serang Lebanon tanpa henti. IDF peringatkan pasukannya untuk siaga hadapi pertempuran baru di Lebanon Selatan. البيت عندي حد البيت عنا على المريجة حد السجاد يا شباب. Eskalasi konflik di Lebanon Selatan yang melibatkan serangan udara dan artileri terus menimbulkan korban jiwa termasuk warga sipil. Seolah tak peduli dengan gencatan senjata yang disepakati, Israel terus menyerang Lebanon tanpa henti dengan melancarkan lebih dari 150 serangan. Kepala IDF malah memperingatkan pasukannya untuk tetap siaga menghadapi pertempuran baru di Lebanon Selatan di tengah pembicaraan AS Iran di Swiss. Ia memperingatkan pasukannya untuk siap melanjutkan pertempuran jika diperlukan. Pasukan pertahanan Israel mengatakan diplomasi gencatan senjata tidak akan memperlambat apa yang mereka lakukan di Lebanon dan menyatakan bahwa pasukan akan terus menyerang Hizbullah selama diperlukan kecuali kepemimpinan politik Israel memerintahkan perubahan. חיסלנו עשרות מחבלים בתקיפות האלה. תקפנו עד כה בעוצמה. התקיפות יימשכו ככל שידרש. לוחמינו בדרום לבנון ממשיכים להשמיד תשתיות טרור כל העת. לתאר את המרחב ממחבלים וממצאי לחימה ולהשמיד תוואי תת-קרקע משמעותיים. Gelombang serangan Israel ke Lebanon terjadi ketika perhatian internasional tertuju pada upaya diplomatik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran. Namun sejumlah anggota kabinet Israel menolak mengaitkan kesepakatan Iran dengan penghentian operasi militer di Lebanon dan kehadiran militer Israel di Lebanon Selatan akan tetap dipertahankan. Di tengah perundingan damai Amerika Serikat-Iran, serangkaian serangan udara militer Israel kembali menghantam kawasan permukiman di kota Gaza. Serangan teroris Israel dilaporkan menyasar lokasi padat penduduk dan memicu kepanikan. Menurut warga, setelah ledakan pertama, warga dan tim medis segera berdatangan ke lokasi untuk menolong korban. Naas pemirsa, serangan kedua kembali menghantam area tersebut saat proses evakuasi masih berlangsung. Serangan yang menargetkan kendaraan warga ini menimbulkan korban luka dan jiwa, meski jumlahnya belum bisa dikonfirmasi.
Seorang pria pelaku pencurian alat mesin cuci, motor, tabung gas, dan 1 bal cabai cabai merah diringkus polisi di Kisaran, Sumatera Utara. Pelaku mengaku uang dipakai untuk membeli narkoba dan membayar hutang. Aksi seorang pelaku pencurian di area pasar jalan di Ponorogo, Kisaran terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku yang menggunakan sepeda motor terlihat memantau situasi warung penjual sayuran. Kemudian pelaku langsung mengambil 1 bal 50 gram cabai merah dan membawanya kabur. Tempat terpisah, aksi pelaku juga terekam kamera CCTV tengah mengambil 1 alat mesin cuci motor, tabung gas, dan uang tunai milik warga. Polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dan menangkapnya di warung minuman. Pelaku mengaku uang dipakai untuk membeli narkoba dan membayar hutang. Tersangka Franky berhasil kami amankan di warung tua pinggir Sungai Mutiara. Dari tersangka kita amankan, selanjutnya kita lakukan pencarian barang bukti. Berhasil ditemukan nih, ada mesin dor semir, ada tabung gas, ada sepeda motor. Hasil perbuatannya korban alami kerugian jutaan rupiah. Kini pelaku ditahan di Mapolsek Kota Kisaran untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, A-News melaporkan. Penahanan ditangguhkan Roy Suryo dan Dr. Tifa tinggalkan gedung kejaksaan disambut sorak-sorai pendukung. Halo, selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda pada malam hari ini. Kami awali A-News Malam dengan informasi pabrik sendal di Cipondoh, Kota Tangerang yang terbakar hingga membuat warga panik. Kembali bersama saya Bayu Pradana, inilah A-News Malam selengkapnya. Kobaran api membakar pabrik sandal di Jalan Kiai Haji Agus Salim, Cipondoh, Kota Tangerang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga membuat warga panik. 19 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Petugas damkar berupaya melokalisir kobaran api agar tidak merembet ke permukiman. Api sejauh ini belum bisa dipadamkan sepenuhnya. Kesulitan karena dengan karakteristik bahan yang terbakar ini adalah karet dan bahan-bahan kimia lainnya, tentunya butuh proses yang agak panjang, dan kami upayakan akhirnya yang paling utama adalah tidak terjadi rambatan, khususnya kepada wilayah warga, dan ada salah satu tangki bahan kimia yang berpotensi ledakan. Itu yang kami amankan. Tidak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran diselidiki polisi. Dari Tangerang, Banten, Sukron A-News melaporkan. Gudang penyimpanan tembakau bahan baku rokok di Bondowoso, Jawa Timur ludes terbakar. Warga sekitar panik khawatir api menyambar ke rumah mereka. Buru kepi. Minggu malam, gudang penyimpanan alas tembakau di Desa Pancoran, Bondowoso, Jawa Timur terbakar hebat. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan. Asap hitam tampak membumbung tinggi. Akibat kebakaran, warga desa pun panik berlarian. Setelah hampir 20 menit terbakar, tim pemadam kebakaran tiba di lokasi. Petugas langsung bahu-membahu menjinakkan api. Banyaknya material mudah terbakar menyebabkan api sulit dipadamkan. 1 jam kemudian, api berhasil dikuasai, namun seluruh bangunan habis terbakar. Polisi menyebut masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kalau penyebab kebakaran kami masih menunggu lapor dari Polres Bondowoso. Untuk saat ini kita fokus pengamanan adalah
titik api yang paling berdekatan dengan rumah maupun kantor dari milik gudang Sampurna. Kemanan kebakaran juga. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kerugian pun masih dihitung. Namun akibat peristiwa ini, warga sekitar terancam kehilangan pekerjaan. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad Ainus melaporkan. Kasus penjagapan seorang perempuan di Kabupaten Bandung sita perhatian Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy minta Kapolda Jawa Barat segera tangkap pelaku agar korban dapat keadilan dan rasa aman masyarakat tetap terjaga. Kasus penyekapan yang diduga dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap seorang perempuan terus menjadi sorotan publik. Gubernur Deddy Mulyadi menyatakan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Menurut Deddy, tindakan perilaku dinilai sangat keji dan tidak bisa ditoleransi. Ia meminta kepolisian, khususnya Polda Jawa Barat, untuk segera bertindak dan menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan secepatnya. Ya, saya memberikan perhatian serius dan mudah-mudahan saya yakin Pak Kapolda akan bisa dengan cepat menangkap pelakunya. Bertemu dengan keluarganya mungkin Pak Gub? Sebentar. Deddy juga berharap penanganan kasus dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sebelumnya, Minggu 13 Juni 2026, seorang wanita warga Antapani, Kota Bandung ditemukan dalam kondisi mengenaskan di wilayah Cinunuk, Cileunyi, Bandung. Korban yang selama 3 tahun hilang kontak dengan keluarganya mengalami berbagai penyiksaan brutal. Berawal dari hubungan asmara yang awalnya dijalani dengan penuh kepercayaan, justru berujung pada peristiwa yang menyisakan luka mendalam bagi korban dan keluarganya. Saat ditemukan, kondisi korban sangat memprihatinkan dengan sejumlah luka serius di bagian wajah, kepala, mata, dan tubuh. Berdasarkan informasi, korban dibawa pergi oleh pacarnya Taufik Hidayat sejak tahun 2023. Korban berkenalan dengan Taufik Hidayat tahun 2023 di konser musik di Bandung. Keduanya kemudian menjalin hubungan asmara. Korban bahkan sudah mengenalkan Taufik pada keluarganya di Ranca Ekek. Setelah itu, komunikasi korban dengan keluarga mulai berkurang hingga hampir terputus. Korban sempat mengatakan bekerja di Pasteur Bandung. Sejak 2023 hingga pertengahan 2026 tidak ada kontak dan kabar dari korban. Pada Minggu 13 Juni 2026, keluarga menerima pesan dari orang tak dikenal bahwa korban berada di IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Saat ditemukan, korban mengalami luka berat di wajah, kepala, mata, dan tubuh. Keluarga kemudian lapor ke Polda Jawa Barat. Sementara itu, Taufik Hidayat, terduga pelaku, melarikan diri. Terduga pelaku hingga kini masih dalam pencarian polisi. Pemirsa, PT Bank MNC International Tbk atau MNC Bank menyerahkan grand prize 2 unit mobil kepada nasabah pemenang undian program tabungan dahsyat berhadiah di Surabaya, Jawa Timur. Tabungan dahsyat berhadiah merupakan salah satu program menabung yang dipersembahkan MNC Bank kepada para nasabah setianya. Rona bahagia terpancar di wajah Ivana Sabela dan Wijiono Nurhadi, nasabah MNC Bank di cabang Surabaya, Jawa Timur. Bertahun-tahun menjadi nasabah setia MNC Bank, akhirnya keduanya mendapat hadiah. Ivana Sabela mendapatkan 1 unit mobil Toyota Innova Zenith Q Hybrid, sementara Wijiono Nurhadi mendapatkan 1 unit mobil Toyota Avanza dalam program tabungan dahsyat berhadiah periode kedua. Dalam program ini, MNC Bank juga memberikan hadiah 1 unit sepeda motor Honda Beat dan uang tunai 5 juta rupiah kepada 2 nasabah pemenang. Seluruh hadiah pemenang diserahkan langsung oleh Direktur Utama MNC Bank Rita Montagna di kantor MNC Bank cabang Surabaya.
Yang pasti senang ya, dan juga tidak menyangka. Tapi memang selama ini sudah bekerja sama dengan MNC Bank sudah lama juga, jadi sangat-sangat puas dengan servisnya. Saya tidak menyangka dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bank MNC. Saya sebagai nasabah juga merasa sangat bergembira bisa mendapatkan hadiah ini. Terima kasih. Melalui beragam program tabungan berhadiah, MNC Bank berkomitmen akan terus memberikan apresiasi kepada para nasabahnya yang secara rutin dan setia menabung di MNC Bank. Program ini adalah bukti dari penghargaan MNC Bank terhadap loyalitas dari para nasabah-nasabah setia MNC Bank. Kami berharap bahwa dengan dilakukannya undian ini dan program ini yang akan terus dilakukan oleh MNC Bank akan menambah loyalitas. Melalui beragam program tabungan berhadiah, MNC Bank menegaskan jati dirinya sebagai institusi keuangan perbankan yang semakin dipercaya dan dikenal para nasabah setianya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.